Halo, kali ini saya akan membahas tugas 1B Offering C, praktikum pemrograman komputer aplikatif. Nah, di sini masih ada ini. Jadi mohon setelah diunggah ke Google Drive atau Dropbox atau OneDrive atau Ubuntu One, itu silakan di set ke publik dulu ya, biar saya bisa lihat. Atau kalau tidak yakin apakah tugas saya set ke publik, lihat aja nilainya ya. Kalau masih kosong itu belum dikoreksi. Kalau nilainya 0, itu ada kemungkinan Anda nggak mengerjakan tugas, atau Anda sudah mengerjakan dan mengumpulkan tetapi belum diset ke publik sehingga saya nggak bisa lihat. Oke, seperti itu ya. Baik. Nah, hasil yang benar seharusnya sangat sederhana, yaitu seperti ini ya. Nama, tuliskan namamu. Jadi hanya sesederhana ini ya. Tuliskan namamu, print nama, tuliskan name, print name. Atau dikumpulkan di atas inputnya ya, tuliskan nama, tuliskan name, kemudian baru print nama dan print name. Bedanya apa? Kalau yang di sini nanti tuliskan namamu, terus ketika di enter itu langsung ada tulisan nama, tidak dua, nah itu beda. Kemudian baru diminta untuk tulis name. Nah kalau yang bagian ini tuliskan nama, tuliskan name, kita tulis nama, kita enter, kita diminta lagi nulis name. Berikutnya baru nama dan name ditampilkan. Kemudian ada lagi yang di sini. Perhatikan bahwa ini variabelnya nama dan name ya, sedangkan di sini variabelnya sama-sama nama. Itu boleh. Jadi contoh kalau di sini tuliskan nama, itu nama kita, terus namamu adalah, oke. Kemudian setelah itu diminta input lagi tapi variabelnya tetap nama. Tuliskan name, name adalah nama, oke, tetap sama. Tapi karena variabel nama tadi sudah diganti isinya dengan name kita, maka isinya sudah name. Jadi kita bisa menggunakan sebuah variabel berkali-kali. Pandai-pandainya saja kita memastikan bahwa variabel yang akan kita gunakan tidak akan digunakan lagi nilainya. Jadi contoh, misal ini nama sudah ditampilkan, apakah nama nanti akan dipakai lagi? Jika tidak, kita bisa gunakan untuk yang lain. Ini seperti itu ya. Baik. Hal yang sama juga ini menggunakan spider kalau nggak salah ya. Tuliskan nama panjang adalah ini sama. Oke, baik. Jadi seperti itu. ini juga benar. Tuliskan nama, ini ada hiasannya. Jadi name, ada offering, ada prodi di sini ya. Kemudian ada juga di sini ada kata mutiara, bukan kata mutiara, ini semangat ya, semangat belajar, jangan menyerah, dan seterusnya. Itu oke. Yang saya pentingkan ya hanya ini saja. Jadi selama ininya benar, tidak masalah, dan hiasannya tidak aneh-aneh, itu tidak apa-apa. Hal yang sama juga ini sesuai nama dan NIM ya. Terus ada universitas, oke. Sekolah di mana? Universitas di universitas, fakultas apa, jurusan, oke. Perhatikan di sini meleset ya. Fakultas sama dengan kamu fakultas apa. Di sini input apa jurusan yang kamu tekan, jurusan saat ini adalah ini. Jadi ini seharusnya apa? Input, kurang isian ini ya. Input, perhatikan yang lain juga input. Nah, tugas ini adalah latihan mencari pola sebenarnya ya. Oke, jadi ini sudah bagus. Jadi tugas utamanya sudah ada, hiasannya mungkin agak meleset tapi oke. Masih tidak terlalu aneh hiasannya. Baik, kemudian yang ini nama, tuliskan nama, print nama saya adalah nama. Kemudian nah, ini yang agak kurang bagus. Jadi ini seakan-akan benar ketika dijalankan. Jadi nanti akan ada ketika ini dijalankan, tuliskan nama, terus tulis nama kita, terus ketika di enter akan ada tulisan nama saya adalah ini. Kemudian setelah itu akan ada input NIM 2032195. Tetapi itu tidak ngapa-ngapain. Jadi seharusnya kan ada nanti tuliskan NIM-mu, kemudian baru print NIM saya adalah NIM, seperti itu. Nah ini sudah beda. Jadi ini seakan-akan benar tapi aslinya tidak. Aslinya tidak benar. Kemudian ini adalah hal yang
sepertinya jadi penyakit ya di beberapa kelas ini, dan di kelas satunya juga seperti itu. Jadi tuliskan nama, oke, NIM juga oke, sudah selesai. Kemudian tuliskan angka, ini adalah bilangan genap, bilangan ganjil, oke. Saya curiga bahwa ini ngambil dari sebuah tempat, dan kayaknya ini program saya. Tidak apa-apa sebenarnya, asal seharusnya ini sudah dihapus saja, karena bukan bagian tugas, juga bukan sebuah hiasan yang bagus. Artinya namamu siapa? Nugroho, dan 3 itu bilangan ganjil loh. Jika ditanya kayak gitu gimana? Masih agak normal ketika normal dalam hal itu ya. Namamu siapa? Oh, nama saya Nugroho, saya dari MIPA Fisika. Oke kan? Tapi nama saya Nugroho, dan 11 itu bilangan ganjil, dan prima juga. Ngapain anak ini bilang gitu? Nah, hal-hal seperti itu perlu dipertimbangkan ya. Jadi ada juga yang sepertinya ini sudah oke, tugasnya sudah selesai, kemudian di sini tulis sebuah angka. Ini sebenarnya tahu yang dikerjakan apa enggak sih, karena ini akan menulis tergantung angkanya. Jika ini tulis angka 2, maka akan mencetak angka 2 sampai 14. Kemudian setelah itu menulis sebuah angka lagi yang tadi genap dan ganjil, seperti itu. Buat apa itu? Dan ini harap dikurangi ya, membuat istilahnya kalau di kelas itu berarti ini tergolong anak yang rame, tapi rame dengan tujuan yang salah. Jadi harap benar-benar dilihat perintahnya, hiasannya juga sedapat mungkin masih relevan dengan tugasnya, yang diminta apa, hiasannya apa. Baik. Kemudian ada lampu. Baik. Kemudian ini bagus sekali, seharusnya sampai sini. Oke, jadi diminta nama dan NIM. Kemudian ini tidak perlu, jadi silakan login. Ada yang tahu login itu apa? Anda harus menuliskan username yang ada di server beserta passwordnya. Ini belum ada seperti itu. Ini mungkin gaya-gayaan iya, tapi ini latihan yang buruk. Jadi mungkin jika Anda ingin jadi sesuatu yang suka kelihatannya login tetapi aslinya bukan login, nah itu kan sebenarnya membohongi. Itu bukan sebuah latihan yang bagus, tapi saya bilang saja ini tidak bagus gitu aja. Karena itu aslinya bukan login. Misal ditulis selamat datang gitu aja akan lebih bagus. Kemudian tuliskan nama, tuliskan name, ini oke, input ya. Print oke, ini oke, nggak apa-apa. Nah, kata-kata terverifikasi itu juga ini bukan hal yang bagus, karena verifikasi artinya membandingkan sebuah data dengan data yang di database. Atau misal, apakah Anda orang fisika? Namamu siapa? Saya Nugroho. Diverifikasilah, dicari di data apakah ada Nugroho ini orang fisika. Nah, itu namanya verifikasi. Kalau ini kan tidak ada proses seperti itu. Nah, itu bukan verifikasi namanya. Nah, ini tidak bagus. Jadi sebenarnya lakukan hiasan yang tidak membohongi publik. Jadi tuliskan nama, tuliskan name. Oke, bukan terverifikasi. Oke, terima kasih. Sebelum bisa atas jawabannya, itu kan bagus. Kemudian selamat datang, nama adalah pendidikan fisika. Nah, pendidikan fisika ini sebenarnya bisa dijadikan input ya nih. Apakah tulis prodimu, jadi pendidikan fisika atau fisika. Nanti ada namamu adalah nama, prodi adalah prodi, prodimu adalah prodi, dengan NIM ini sama. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini jawabannya kan sangat terbuka sekali. Komputer secara umum, komputer tidak bisa memproses itu. Jadi, apa yang Anda lakukan? Saya mau makan. Apa yang dilakukan komputer? Oke, Anda akan makan. Permintaan Anda akan segera diproses. Benar? Tidak juga ya. Oke, hati-hati selalu membuat hiasan ya. Hiasan ini hiasan yang mungkin keren, tetapi itu hanya lip service, isinya dalam bahasa kasar itu cuma ngomong tok.
aslinya nggak seperti itu. Jadi atau hanya bicara saja, tidak ada kerjaannya. Ini kan permintaan Anda akan segera diproses. Apa yang diproses? Input sebuah angka bilangan ganjil genap. Thanks for watching. Kurang C ya di sini. Oke. Apa yang Anda lakukan? Ini hanya benar jika saya ingin mencari tahu sebuah angka itu genap atau ganjil. Nah, apakah mungkin semua pengguna di seluruh dunia ini tahu bahwa program setelah itu adalah menulis angka genap dan ganjil? Tidak kan? Jadi tulisan ini itu bukan sebuah hiasan yang bagus. Walaupun programnya sebenarnya benar ya, tetapi tidak sesuai dengan permintaan. Oke. Baik, perhatikan di sini ya. Mengaplikasikan flowchart ke dalam kode Python. Itu ketika ditanya apa yang akan Anda lakukan, mengaplikasikan flowchart ke dalam kode Python. Oke, Anda akan mengaplikasikan flowchart ke dalam kode Python. Permintaan Anda akan segera diproses. Tulis sebuah angka. Ini bukan mengaplikasikan flowchart ya. Ini adalah bukan flowchart, ini adalah apa yang ingin Anda lakukan seharusnya ya tadi. Kalau yang jawabannya seperti ini, maka yang kita inginkan seharusnya adalah mencari tahu apakah sebuah bilangan genap, apakah sebuah bilangan itu genap atau ganjil. Nah, seperti itu. Oke, hati-hati sekali dengan hal-hal seperti ini ya. Oke, jangan asal kelihatannya bagus menurut saya, misal seperti itu, tapi ternyata bukan apa-apa sama sekali. Baik, berikutnya ini mirip juga. Terverifikasi, hal sama seperti tadi. Verifikasi itu harus membandingkan dengan sebuah data yang lain. Ini dibandingkan dengan siapa? Bukan ya. Input username, input password, masukkan kode KIPK. Terverifikasi, saya yakin ini username dan password ini, saya tahu ini di tempat pendaftaran dulu ya, di format diksi UM. Tetapi ini bukan benar-benar itu. Artinya kalau ada orang yang nggak tahu, bukan dari kelas ini, nggak tahu tugasnya, kemudian ternyata program ini jadi dan tersebar, oh ini loh ada, kemudian masukkan user, password, ternyata ini bukan apa-apa, nyambung ke server aja, tidak. Nah, hati-hati. Saya tahu ini belajar, tapi akan lebih baik, ini ada waktunya kita nanti belajar username, password, terus verifikasi, tetapi bukan saatnya. Jadi ini bukan hal yang bagus untuk dibuat sebagai hiasan. Ada yang bisa saya bantu seperti itu juga? Seharusnya kan iya. Ini jawabannya apa? Ada yang bisa saya bantu? Iya, periksa. Jawaban tidak pun di sini tetap akan memeriksa pengaktifan akun. Jadi ini juga tidak berguna sama sekali. Input masukkan kode KIPK juga tidak perlu. Tulisan data ditemukan juga ini pura-pura saja, aslinya nggak ngapa-ngapain kan. Oke, nah yang diminta adalah nama dan NIM. Oke, jurusan fisika, prodi pendidikan fisika. Nah ini meleset. Kenapa yang tadi pura-pura formal seperti itu, ini langsung menjudge. Oh ternyata di jurusan fisika, pendidikan fisika. Nah seharusnya biar konsisten, harusnya ditanya nama lengkap, NIM, jurusannya apa, prodinya apa. Nah itu baru lumayan konsisten, walaupun itu pura-pura. Nah ini sudah pura-pura, nggak konsisten. Tuliskan kata benar atau salah tentang data di atas. Ini juga nggak penting sebenarnya. If benar, data sudah benar. Jika tidak, apakah ada kesalahan data? Nah ini jawabannya kan hanya jika benar. Ini sebenarnya bukan if benar sebenarnya. Karena seharusnya nulis if itu sudah seperti ini. If data sama dengan benar, seperti itu. Ini tidak juga, ini perintah. Sintaks programnya, kode programnya juga sudah salah sebenarnya. Tapi kalaupun ini kodenya benar atau salah, jika benar, data sudah benar, ya yang menentukan kan penggunanya. Apakah data itu sudah benar? Oh iya benar. Oh iya datamu. Oh yang bilang benar saya kok. Jadi ini responnya juga salah sebenarnya. Apakah data namamu siapa? Nugroho. Oke. Apakah datamu sudah benar? Iya dong. Saya yang punya nama, terus saya yang ditanya apakah nama saya benar. Iya benar. Nah, oke, ini juga kita harus belajar logika di sini. Oke, ini bagus. Selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar. Nah, lebih baik hiasannya seperti ini saja ya, hiasannya. Keluarga baru hormat ini lebih bagus ya, daripada pura-pura data sudah benar, terus pura-pura tanya password dan username, walaupun aslinya ini username dan password apapun
itu akan tetap bisa digunakan, iya kan, karena nggak dibandingkan sama sekali. Baik, oke, ini hal yang mirip. Apa yang Anda lakukan, benar akan diproses. Ketika oke ujian, nah ini justru tidak ada apa-apanya ya setelah Anda lakukan. Mengumpulkan tugas satu, berarti Anda kan sedang diproses. Ngapain memproses orang yang mengumpulkan tugas satu? Ketika oke kuliah, oke, Anda telah berhasil mengumpulkan tugas satu. Apa iya itu benar? Tidak kan ya, bukan. Ini pura-pura saja. Jadi dan itu hiasan yang buruk. Akan lebih baik ya. Selamat datang pada mobil ini juga sebenarnya tidak juga ya. Login Anda telah berhasil itu bukan print login. Oke, nama input ini juga bukan ini. Nanti jika Anda ingin merasa keren seperti ini, misal cari dulu login itu apa, verifikasi itu apa, definisinya itu apa, kemudian baru terapkan di sini. Nah, nanti kita akan belajar database mungkin di akhir-akhir kalau waktunya cukup ya, biar tahu sebenarnya yang dulu saya lakukan itu ternyata aneh sekali gitu. Oke, baik. Tapi saya tahu ini kita semangat sekali untuk belajar ini sampai ada inisiatif untuk membuat seperti ini. Nah, nanti akan ada waktunya kita membuat seperti ini ya, yang beneran seperti ini. Jadi bukan yang pura-pura. Baik, ini sama ya, ini semacam ramalan. Oh ya, yang tadi itu yang saya komentari itu, ini bukan salah ya, bukan salah beneran, tugasnya salah, tapi saya yang mengomentari lebih baik tidak diberi hiasan seperti itu, karena itu sebenarnya tidak ada fungsinya dan justru malah menyerumuskan ya, menyesatkan, karena aslinya tidak. Nah, hal yang sama terjadi dengan ini. Baik, tuliskan nama, tuliskan name, selesai, dan offering ya, selesai sampai sini itu tugasnya sudah oke. Hiasannya yang bermasalah di sana. Berapa umur kamu? Masukkan umurnya. I adalah umur, kemudian kamu boleh ikut donor darah, kamu belum boleh ikut donor darah. Ini sudah bagus sekali. Jadi dengan pemahaman bahwa jika umurnya lebih dari 17 itu boleh donor darah. Oke, apa memang ada batasan umur ya? Batasan umur 17? Saya kurang tahu. Tetapi misal ada kebijakan seperti itu, maka ini adalah program yang bagus sekali, dan ini beneran ada verifikasinya. Kenapa? Karena umur saya 17, misal umur saya 19 boleh donor darah, umur saya 11 belum boleh donor darah. Ini kan bagus. Nah, daripada pura-pura terverifikasi. Dari mana? Adakah syaratnya terverifikasi? Ini kan ada syaratnya apa? Umurnya lebih dari 17. Nah, ini bagus sekali. Yes. Walaupun tugasnya sebenarnya bukan itu, nanti akan ada tugas seperti itu ya. Baik, sekarang ini tidak masalah dengan tugasnya ya, sebenarnya tugasnya sudah benar, tetapi prosesnya itu yang dulu keren, sekarang tidak. Saya beri komentar itu ya, memang ini adalah ceritanya form pengisian data diri. Tulisannya seperti itu nanti ketika jadi input nama. Apakah Anda yakin dengan jawaban Anda setelah menulis nama? Oke, nama Anda itu, kemudian terus masukkan ulang nama Anda. Kalau nggak yakin, masukkan ulang nama Anda. Sebentar, saya nulis nama sendiri loh. Kemudian nomor induk mahasiswa, oke, kita masukkan NIM kita. Setelah kita enter, itu ditanya apakah yakin. Jika yakin, ketik 1, jika tidak, ketik 2. Jika yakin, nomor NIM kita. Nah, ini salah ya. Oops. Jadi ini seakan-akan benar, tapi seharusnya bukan print nama Muhammad Syahran Faid Aminullah. Kenapa? Karena input nama, ketika saya menjalankan ini dan nama saya tulis Nugroho, dan saya yakin nama saya Nugroho, terus ternyata nama bukan Nugroho tapi Muhammad Syahran Faid. Ini salah ini ya. Kemudian nomor induk mahasiswa, apakah yakin? Jadi setelah saya ngetik nomor 301, 3224 dan seterusnya, saya yakin itu NIM-nya. Ternyata ketika ketik tidak, itu kan coba masukkan ulang NIM. Jika saya yakin dengan NIM saya sendiri, ternyata ini bukan NIM saya ini. Nah, hati-hati juga. Jadi seharusnya apa? Seharusnya adalah di sini nama titik 2, nama. Kemudian nomor induk mahasiswa titik 2, NIM. Seperti itu. Nah, lihat di yang benar yang tadi yang ada tanda tangan
tanda emoticon tepuk tangan ya. Itu program yang benar seperti itu. Baik, dengan berbagai versinya. Jadi ini oke, terlepas dari ini salahnya. Kemudian ini yang jadi bukan masalah bagi saya, tapi bagi kebanyakan orang, hampir semua pengguna di seluruh dunia. Jadi saya ketik nama, yakin, oke. Terus name, apakah yakin? Ya. Kenapa tidak? Bayangkan sebuah formulir ketika kita nulis nama, name, itu kan oke. Kita nulis baru di bawahnya enter, yakin, ya. Nah kalau ini tidak, nama, sebelum bisa ke name kita harus klik dulu terus yakin, ya baru ke name. Jadi ini keren, tetapi membutuhkan banyak waktu, jadi membuang-buang waktu ya. Dulu pemrograman zaman dulu itu seperti ini, tetapi semakin kesini ini sudah semakin dibenci banyak orang. Jenis user interface atau end user yang seperti ini ya. Oke. Baik. Dan ini adalah masalah paling besar. Jadi dilihat dari nama filenya itu sudah bermasalah, karena saya berharap tugas yang dikumpulkan adalah entah itu screen recording atau merekam layar atau foto, jadi di laptop atau di ponsel, di video itu dalam satu take, jadi tidak diedit. Kenapa? Untuk memastikan bahwa program yang dijalankan itu benar dari kode itu. Saya juga bisa mendeteksi bahwa misal itu editan, karena dari kodenya apa, hasilnya apa kan juga kelihatan. Nah, yang ini lebih parah lagi. Ini dari filenya saja sudah tidak bisa disembunyikan sebenarnya. Ini videonya di merger, ada 2 video atau beberapa, tapi ini sepertinya 2 video. Yang satu adalah nama dan NIM yang diambil sepertinya dari WhatsApp. Ini mata kuliah. Kemudian dan di sini adalah yang dari Python, itu pun bukan nama dan NIM. Jadi ini videonya ada 2 video terpisah. Yang pertama adalah dari WhatsApp, yang pertama dari Python. Kemudian itu pun salah lagi. Jadi ini adalah input tulis sebuah angka, ini adalah menulis angka dari sekian sampai 10 itu ya. Ini memalsunya keterlaluan menurut saya ya, dan tugasnya ini otomatis 0 karena tugasnya tidak dilakukan sama sekali, dan juga mungkin seharusnya ini negatif karena berusaha untuk membuat seakan-akan itu menjadi tugas. Oke. Mohon jangan diulangi, dan bagi teman-teman yang tidak melakukan ini, mohon jangan melakukan ini. Ya, jadi saya tahu ini keahlian mengedit video, tapi keahlian di sini juga nggak ahli-ahli amat, karena jelek sekali editannya. Kemudian juga kalaupun itu sangat bagus, itu saya tetap bisa tahu bahwa tugasnya tetap salah ya. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, dan jangan diulangi lagi. Jika tetap diulangi lagi, mungkin ada kakak tingkat yang tidak lulus gara-gara ini. Oke, baik. Jadi mohon jangan diulangi. Saya tidak suka hal seperti ini, karena artinya saya gagal untuk membuat Anda jadi orang jujur. Baik. Selesai review tugas 1P untuk kali ini. Kita akan ketemu di materi selanjutnya.